Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Bali meringkus 5 warga negara asing yang terjerat kasus narkoba. Seorang wanita pekerja migran asal Jembrana meninggal dunia di Kazakhstan. Warga Kampung Angan 3 Desa Petang Badung mempertahankan tradisi ngejot saat Hari Raya Idul Adha. Aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk dalam 2 hari terakhir ini meningkat tajam. Menurut catatan PT ASDP, lalu lintas kendaraan di pelabuhan ini naik hampir 90% dibanding kondisi normal. Dalam kondisi normal, jumlah kendaraan yang menyeberang ke Jawa berkisar antara 5.000 hingga 6.000 unit per hari. Namun saat momen libur panjang Idul Adha, mencapai 10.000 kendaraan per hari melintas ke Pulau Jawa. Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik, PT ASDP Pelabuhan Ketapang Gilimanuk mengoperasikan 29 kapal penyeberangan, khususnya mengantisipasi arus mudik yang terjadi pada hari Sabtu 7 Juni 2025. Pada saat angkutan Idul Adha tahun ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Sesuai dengan data kita, sudah 2 hari ini kurang lebih ada kenaikan sekitar 87% dari hari normal. Di mana kendaraan normalnya di kisaran 5.000 sampai 6.000, untuk rata-rata 2 hari ini kita sudah mencapai perharinya 10.000 kendaraan. Kemudian untuk persiapan dari sisi pelabuhan sendiri, untuk semua dermaga kita ready, dan untuk sekolah kapal kita sudah intens koordinasikan dengan BPTD untuk pengoperasian kapal yang lebih optimal. Hari Raya, mudik ya? Mudik ya. Memang Idul Adha pulang mudik? Ya pulang karena deket aja. Ya. Oke, berapa hari mudik di kampung? Rencana sampai Senin, sampai cuti bersama selesai. Meski terjadi peningkatan jumlah kendaraan, namun sejauh ini tidak terjadi antrean kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Toleransi antar umat beragama tak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar hidup di Kampung Angan 3 Desa Petang Badung. Saat perayaan Idul Adha, warga muslim di kampung ini mempertahankan warisan leluhur mereka yang disebut ngejot, yakni tradisi berbagi daging kurban kepada warga Hindu. Tradisi ngejot ini sudah berlangsung turun-temurun dan tetap bertahan di masyarakat di kampung ini. Di kampung ini, Kampung Islam Angan 3 Desa Petang ini, yang kan di Hari Raya Idul Adha ini sudah menjadi tradisi atau kebiasaan kami dari turun-temurun, bahwa dalam kami termasuk di Idul Adha ini kan namanya istilahnya merasakan kebahagiaan atau kegembiraan, dan kami juga berharap juga saudara-saudara kami khususnya yang di Hindu di sini itu ikut juga merasakan. Makanya nanti setelah proses pemotongan hewan kurban, kami sudah menjadi kebiasaan kami mengejot kepada saudara-saudara kami yang ada di Hindu, khususnya di Banjar Angan 3 ini. Membagikan daging hewan kurban kepada warga Hindu adalah wujud kebersamaan dan gotong royong di antara mereka. Tahun ini, panitia menerima 24 ekor kambing dan 4 ekor sapi. Seluruh proses penyembelihan melibatkan warga, baik Islam maupun Hindu. Bahkan anak-anak hingga orang tua ikut serta. Angan 3, karena memang dari dulu leluhur tiang juga yang di umat Muslim memang jalinan yang sangat erat, karena kita berumat beragama yang ada khususnya di wilayah Desa Adat Angan 3 ini memang ada kaitannya antara umat Muslim dan umat Hindu, memang itu peninggalan dari leluhur. Idul Adha dan Galungan selalu menjadi momen untuk saling berbagi antar umat beragama di Bali. Dalam tradisi ngejot, para warga berbagi daging sekaligus mempererat tali persaudaraan meskipun memiliki perbedaan keyakinan.
Bagi mereka, sikap toleransi ini sudah diajarkan leluhur sejak dahulu agar hidup rukun dan damai. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Usaha pembuatan telur asin tanpa bumbu perasa diminati pasar lokal di Kabupaten Tabanan. Usaha kecil ini antara lain terdapat di wilayah Banjar Tapesan, Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri. Bumbu perasa diganti dengan jeruk nipis yang dicampur dengan bubuk bata merah, garam, serta abu gosok. Pembuatan telur asin dengan cara ini menyebabkan rasanya lebih alami serta tidak berbau amis. Pemanfaatan jeruk nipis juga menyebabkan cita rasanya menjadi lebih enak. Telurnya pertama kita bikin campuran dulu. Ada bata merah halus sama garam, sama dan abu dapur. Ada lagi dari jeruk nipis untuk amisnya enggak begitu, enten. Itu dengan takaran tertentu ya, Bu ya? Ya. Kalau kita bikin banyak, kita lebih banyak campurannya, genten. Telur bebeknya kita masukkan ke campuran, terus tampung di pane, kita kasih proses paling tidak 1 minggu. Disimpan maksudnya? Disimpan. Terus untuk proses pengukusannya berapa, Bu? Pengukusannya sampai 4 jam, sampai 5 jam. 5 jam ya, Bu? Ya. Terus apa, Bu, yang membuat beda rasanya besar telurnya? Kita pakai jeruk nipis biar amisnya berkurang. Gitu. Itu dipasarkan kemana, Bu? Kita pasarkan yang lokal aja di sekitar sini aja. Menurut permintaannya paling banyak kalau ada rainan bisa 300, kalau enggak paling 150 per hari ya, Bu? Per hari ya. Bu, untuk per butir telurnya berapa, Bu, jual, Bu, untuk ke pasar? Kalau di pasar, kalau waktu ini kan 3.000. Kalau ngasih ke dagang paling 80, 82 gitu. Per kerat? Ya, kalau ngecernya bisa 85. Per kerat, Ibu? Per kerat ya, per keratnya. Kalau orang nyari kerat, kalau ngecernya dapatnya 3.000, 10.000. Usaha ketut masih bisa menghasilkan 150 butir telur asin per hari. Menjelang hari keagamaan atau rahinan, permintaannya meningkat hingga 300 butir per hari. Telur asin dijual di wilayah Tabanan dan sekitarnya seharga Rp82.000 per kerat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Bavani Nafaratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur suksema.